Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana rajulun يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشربه وقعده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأثرن على الحق أطرا. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, penyebab pertama kemerosotan Bani Israil adalah jika orang soleh di antara mereka bertemu dengan pelaku maksiat. Ia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat begitu, karena hari itu tidak halal bagimu. Kemudian usahanya orang soleh tersebut bertemu kembali dengan orang itu dalam keadaan yang sama. Tetapi hal itu tidak menghalangi orang soleh tersebut untuk makan, minum, dan duduk bersamanya. Ketika mereka berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka, hati orang soleh tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, telah dilaknat orang-orang kafir dari kaum Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan karena durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemudian kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka dan mereka kekal dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ingatlah demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan menjaga dari keburukan. Cegahlah mereka yang berbuat zalim dari kezalimannya dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari kitab At-Targhib. Hadis lain menyatakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersandar bantal, tiba-tiba beliau bangkit dengan penuh semangat, lalu bersabda seraya bersumpah, demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah penzalim dari kezalimannya. Beliau juga bersabda dengan bersumpah, kalian hendaklah selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran, dan menghentikan pezalim dari kezalimannya, dan menarik mereka dengan kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka, dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israil. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Bani Israil telah dilaknat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dewasa ini dipandang sebagai kebaikan apabila seorang selalu berdamai dan mengembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan.
itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal itu adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan jika kita sudah memastikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak akan dihiraukan sama sekali, maka diam itu lebih baik daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap kemungkaran. Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amar ma'ruf nahi munkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak, atau kenalan, maka di saat itu dia bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan orang yang diam dalam kondisi seperti itu dianggap telah berbuat dosa menurut syariat dan adat. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata, barang siapa disukai oleh semua tetangganya dan dipuji oleh semua sanak saudaranya, maka kebanyakan orang semacam itu adalah mudahin atau penjilat atau pencari muka. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan dengan secara sembunyi, maka akibat keburukannya hanya akan menimpa pelakunya. Akan tetapi jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang yang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka semua orang akan mendapat dampak buruknya. Kini setiap orang hendaknya memikirkan berapa banyak kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari yang sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Bahkan kini jika ada orang yang berusaha menjaga kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap ia orang yang berpikiran sempit. Mereka bukannya membantu, tetapi malah melawannya. Sikap seperti ini adalah kezaliman yang lebih besar. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin qalibun. Dan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syu'ara 227. Demikian pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat Islam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.